Selamat malam, Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian. Kiranya Tuhan kembali menyertai dan memberkati pertemuan kita malam hari ini sehubungan dengan pembelajaran atau pemahaman kitab Ester. Dan hari ini kita memasuki pasalnya yang kedua, ayat yang ke-19 sampai 23 merupakan perikop terakhir dari pasal yang kedua, dan sekaligus ini merupakan perikop yang terpenting yang menjadi titik balik di mana bangsa Israel bisa diselamatkan dari pembunuhan massal. Sekali lagi melalui pasal ini dan pasal-pasal ke depan kita bisa melihat sekalipun nama Tuhan atau Allah tidak tercantum atau tidak tertuliskan di seluruh isi kitab Ester ini, tetapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja sekalipun kita tidak melihat dan merasakannya. Tuhan tetap bekerja dan selalu menepati janji-janjinya. Dan dalam hal ini khususnya di dalam memelihara kelestarian bangsa Israel. Mari kita membaca bagian kitab ini atau perikop ini, kitab Ester pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Mari kita membaca bersama-sama. Pasal yang kedua ayat yang ke-19, selama anak-anak dara dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai, seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasuerus. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya lah kepada Ester sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar, maka kedua orang itu disulakkan pada tiang dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa rindu akan kebenaran firman Tuhan, membaca, merenungkan, dan melakukannya. Mari kita berdoa sebelum kita memulai pembelajaran kita malam hari ini. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami boleh bersama-sama belajar, boleh sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Hanya Engkau Allah Roh Kudus yang sanggup menolong setiap kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan ini dan boleh menanamkannya di dalam hati kami masing-masing, membuatnya bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya bukan satu kebetulan kami bisa mendengarkan atau sama-sama belajar mengenai isi kitab ini ya Tuhan. Kami percaya semuanya ada di dalam rencana dan kehendak-Mu di dalam kami menghadapi hari-hari kami ke depan, di dalam kami mengikuti jejak langkah-Mu di dunia ini ya Tuhan. Berikan kekuatan, berikan semangat di dalam kami belajar dan di dalam kami mentaati kebenaran firman Tuhan ini ya Tuhan. Sekali lagi kami berdoa, biarlah Engkau yang mengampuni, menguduskan, menyucikan setiap kami, supaya kami bisa layak masuk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan malam hari ini, dimanapun kami berada. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia saat ini sedang berjuang untuk menghadapi bencana COVID-19. Dan sudah dalam beberapa hari ini, orang-orang yang terinfeksi virus ini meningkat begitu tajam, sehingga sudah dalam beberapa hari ini, Presiden Jokowi menetapkan untuk melaksanakan PPKM hampir di seluruh daerah yang ada di Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Tentu saja, Bapak Ibu Saudara, ini satu keputusan yang berat, karena sejak awal sebenarnya Presiden Jokowi tidak mau
memutuskan untuk menetapkan atau melaksanakan PPKM ini. Karena beliau tahu bahwa ini akan berdampak besar bagi mereka yang ada di dalam golongan menengah ke bawah. Tetapi tentu untuk berpikir lebih panjang, maka untuk sementara PPKM ini harus dilaksanakan. Dan kita melihat dalam 2 hari terakhir, keputusan Presiden Jokowi untuk memutuskan untuk melaksanakan PPKM sudah mulai terlihat hasilnya. Dalam 2 hari terakhir ini kita melihat sudah mulai ada penurunan. Di dalam menghadapi situasi seperti ini, kita melihat ada pro dan kontra. Ada orang-orang yang setuju dengan keputusan Bapak Presiden, khususnya bagi mereka yang terlibat langsung di dalam menangani bencana virus COVID-19 ini, seperti para dokter, staf rumah sakit maupun rumah sakit sendiri. Ya. Tetapi kita melihat juga ada golongan-golongan atau orang-orang tertentu yang menentang kebijaksanaan ini, baik yang memang mereka benar-benar memikirkan bangsa Indonesia, maupun mereka juga yang hanya ingin mengambil keuntungan di dalam bencana seperti ini, di dalam keputusan PPKM yang ditentukan oleh Jokowi. Bisa berkaitan dengan jabatan, kekuasaan, atau kepentingan-kepentingan lainnya. Sebaik apapun seorang pemimpin, pasti ada kelemahan dan pasti ada orang-orang yang menyukainya atau tidak menyukainya. Bahkan lebih jauh dari itu, ada saja yang mau berkhianat dan berusaha menjatuhkan kepemimpinan seseorang. Tentu saja dengan berbagai macam alasan, bisa saja karena kekuasaan, masalah politik, atau juga pundi-pundi kekayaan, dan seterusnya. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan masih ada orang-orang yang tetap setia kepada kepemimpinan pemerintahan di salah satu negara. Peristiwa inilah yang terjadi di dalam pemerintahan kerajaan Media Persia di bawah kepemimpinan Raja Ahasuerus. Ya, ada 2 sida-sida raja, yaitu Bigtan dan Teres, yang sakit hati dengan raja sehingga mereka berniat untuk membunuh raja. Namun sebaliknya ada seorang yang berpihak kepada raja, yaitu Mordekai, sehingga Mordekai melaporkan rencana jahat itu ketika Mordekai mengetahui bahwa Bigtan dan Teres berniat untuk berkhianat, bahkan membunuh raja. Mordekai memberitahukan atau melaporkan rencana jahat ini kepada Ester untuk diberitahukan kepada raja. Dan setelah diperiksa, memang laporan yang diberikan oleh Mordekai ini benar, sehingga Bigtan dan Teres disulahkan di atas tiang dan nama Mordekai dicatat di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Inilah pesan utama atau pesan inti yang ingin disampaikan di dalam perikop ini, yaitu pasal 2 ayat 19 sampai 23. Sehingga LAI memberikan judul di dalam perikop ini adalah Mordekai mengetahui suatu persekongkolan. Ya, saya sendiri ingin memberikan judul perikop ini, yaitu Mordekai menyelamatkan Raja Ahasuerus. Dan memang itulah pesan inti yang memang ingin disampaikan di dalam perikop ini. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, ada baiknya kita tidak mengabaikan ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Mari kita mulai dengan ayatnya yang ke-19a. Demikian bunyi firman Tuhan. Selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya. Perikop ini dimulai dengan kalimat pendek yang memberitahu kepada kita bahwa rupanya raja melanjutkan untuk mengkoleksi gadis-gadis cantik
sekalipun ketika itu Esther sudah menjadi ratu, menggantikan Wasti sebagai ratu yang terdahulu. Tidak diberitahu di sini apa tujuan raja kembali mengumpulkan anak darah ini. Bisa saja dijadikan sebagai selir atau hanya untuk memuaskan hawa nafsu kedagingannya. Namun melalui kalimat pendek ini ada benang merah yang membuat kita lebih memahami bahwa pengangkatan Esther menjadi ratu menggantikan Wasti tidak menyelesaikan permasalahan yang dituliskan di awal pasal 2 ini. Di mana ketika itu seperti yang sudah kita bahas, raja merasa kesepian, lalu dia mengingat Wasti yang sudah dipecatnya menjadi permaisuri raja. Sehingga dia mencari ratu untuk menggantikan Wasti. Tapi ternyata melalui ayat 19 ini kita bisa memahami bahwa ternyata Esther tidak bisa selamanya menggantikan kesepian hati raja. Jika demikian kita bisa menyimpulkan bahwa ada tujuan lain yang tersembunyi, yang jauh lebih penting daripada sekedar Esther menggantikan kedudukan Wasti untuk mengisi kesepian atau kekosongan hati raja. Dan dalam hal ini kedudukan Esther, kalau kita melihat di dalam perikop ini, bisa mempermudah akses Esther maupun Mordekai di dalam menyampaikan satu pesan kepada raja. Dan saya kira inilah yang menjadi tujuan utama Esther menduduki kursi ratu. Jadi di luar mengisi kekosongan hati raja, sebenarnya Tuhan mengangkat Esther memiliki kedudukan ini untuk supaya menjadi jembatan bagi Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari pembinasaan secara menyeluruh, genosida yang dalam beberapa pasal ke depan kita akan membahas ini. Dengan demikian dalam hal ini kembali dibuktikan bahwa tidak ada satu peristiwa kecil atau sekecil apapun terlepas dari pengamatan Allah. Semuanya penting di mata Allah. Kalimat pendek ini dituliskan agar kita bisa lebih memahami tujuan utama dari perikop ini dituliskan. Begitu pula ayat yang ke-19b, bukan satu kebetulan dituliskan. Ya, mari kita membaca Esther pasal 2 ayat yang ke-19b. Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Kalimat pendek ini pun memberitahu hal yang sangat penting bagi kita, bahwa ketika itu ada seorang yang bernama Mordekai, ayah angkat dari Esther, seorang Yahudi dari suku Benyamin, sedang bertugas di pintu gerbang istana raja. Kalimat pendek ini tidak menjelaskan apa yang menjadi tugas tanggung jawab Mordekai, dan karena tidak dituliskan, itu berarti tidak penting untuk diketahui. Yang penting untuk diketahui di sini adalah Mordekai seorang Yahudi, karena sedang bertugas di pintu gerbang saat itu, maka tanpa sengaja, tanda kutip, dia bisa mendengar dan mengetahui ada dua orang sida-sida raja yang sakit hati kepada raja dan ingin berkhianat, bahkan mau membunuh raja. Semua ini tidak akan pernah ketahuan oleh Mordekai kalau seandainya Mordekai tidak sedang bertugas di istana raja, di istana pintu gerbang raja. Ya. Selanjutnya mari kita membaca ayat yang ke-20. Mari kita baca sama-sama ayat yang ke-20. Adapun Esther tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Ya, seperti yang kita sudah bahas di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kita melihat di sini bahwa Esther sekalipun sudah menduduki kedudukan yang tinggi, namun Esther tetap menuruti kehendak Mordekai, ayah angkatnya. Kita tidak tahu mengapa
Atau apa yang menjadi alasan Mordekai meminta Ester untuk tidak memberitahukan identitasnya sebagai orang Yahudi. Ya, salah satu komentar yang saya baca, Barry C. Davis menuliskan, akibat keputusan dari Mordekai ini, maka Haman dengan leluasa meminta raja untuk mengeluarkan dekret pembunuhan massal atas orang Yahudi. Kalau saja Ester memberitahukan latar belakangnya bahwa dia adalah orang Yahudi, ada kemungkinan Haman tidak meminta raja untuk mengeluarkan dekret untuk membunuh seluruh orang Yahudi. Mungkin karena dia takut terhadap Ester. Ya. Tentu ada kemungkinan-kemungkinan lainnya di luar yang Barry sampaikan. Ya. Mordekai tidak mau Ester menceritakan latar belakangnya, karena mungkin kalau dia menceritakan latar belakangnya, maka raja tidak jadi memilihnya sebagai ratu atau permaisuri raja. Karena orang Yahudi ada di bawah jajahan Media Persia. Mordekai juga melarang Ester menyampaikan keberadaannya sebagai orang Yahudi, ada kemungkinan supaya menghindari cemoohan atau perkataan orang-orang yang tahu akan keberadaan Ester. Bahwa dia adalah orang Yahudi, orang yang ada di bawah jajahan Media Persia, yang tentu saja levelnya lebih rendah daripada Media Persia. Ya. Yang manapun dari keduanya, apapun alasannya, yang pasti semua ini ada kaitan yang sangat erat dengan 3 ayat terakhir yang menutup perikop ini atau menutup pasal kedua ini. Yaitu berbicara tentang pengkhianatan yang diketahui oleh Mordekai. Ya, untuk mengingatkan kita semua, saya mengajak sekali lagi kita membaca sama-sama mulai ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasuerus. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya lah kepada Ester, sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulakan pada tiang dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Jadi pada waktu sekitar itu, artinya waktunya tidak berjauhan dengan peristiwa yang dituliskan di ayat yang ke-19 sampai 20. Ya. Mordekai mendengar satu rencana jahat yang akan dilakukan oleh sida-sida raja bernama Bigtan dan Teres, dan Mordekai menggagalkan rencana pembunuhan tersebut dengan memberitahukannya kepada Ester, dan Ester mempersembahkan laporan Mordekai itu kepada raja atas nama Mordekai. Setelah diselidiki oleh raja, maka ternyata laporan yang disampaikan oleh Mordekai itu benar. Maka Bigtan dan Teres mendapatkan hukuman mati dengan disulakan pada tiang. Ya, satu hukuman yang sangat kejam. Ya. Selama masa pemerintahan Persia, pembunuhan raja sering terjadi dan bahkan tidak jarang dilakukan oleh anak raja sendiri. Ya. Catatan sejarah menunjukkan bahwa meskipun Ahasuerus dapat terhindarkan dari rencana pembunuhan ketika itu, tetapi 14 tahun kemudian pada tahun 22 pemerintahannya, yaitu sekitar tahun 465 sebelum Masehi, ia dibunuh oleh para penjaga dan sida-sida istana dalam pemberontakan yang sama dan mati di tempat tidurnya sendiri. Ya, Ahasuerus kali ini dapat terhindarkan semua karena Mordekai yang memberikan kabar kepada Ester, dan Ester apa adanya atas nama Mordekai memberitahukannya kepada raja. Menurut kebiasaan kerajaan Persia, nama pahlawan yang berjasa akan dituliskan dalam catatan sejarah raja, dimasukkan ke dalam arsip istana, dan akan menerima imbalan yang sangat berharga bagi orang-orang tersebut. Ya, ini terjadi kepada Mordekai. Tetapi
kita ketahui bahwa ketika nama Mordekai dicatat di dalam arsip catatan kerajaan, sama sekali Mordekai tidak mendapatkan hadiah apapun juga. Ya, bahkan dipanggil oleh raja pun tidak. Seakan-akan dilupakan demikian saja. Seakan-akan apa yang dikerjakan oleh Mordekai sia-sia di hadapan raja maupun di hadapan manusia. Tetapi tidak demikian di hadapan Allah. Apa yang dikerjakan oleh Mordekai bukan saja tercatat di buku Istana Kerajaan Media Persia, tetapi juga tercatat di dalam tanda kutip kerajaan sorga, dan Tuhan mengingat itu. Dan Tuhan akan memberikan hadiah kepada Mordekai dalam waktunya Tuhan. Kita akan bahas itu kemudian. Kisah ini berhenti sampai di sana, yaitu nama Mordekai dicatat. Ya, kita tahu tidak ada hadiah apapun yang diterima oleh Mordekai. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada penghormatan, hanya dicatat saja di dalam buku sejarah. Ya. Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian, apa yang bisa kita pelajari melalui perikop ini? Tentu salah satu yang bisa kita pelajari adalah bagaimana kaitannya kita sebagai warga negara yang hidup di dalam satu pemerintahan, satu negara. Ya. Kita melihat Mordekai sekalipun dia tinggal di negeri orang, di negeri di mana dia dibuang, ditawan, dia tetap melakukan satu kebaikan bagi raja yang memerintah di tempat tersebut. Ya, artinya berbuatlah baik kepada pemerintahan setempat tanpa harus menunggu. Itulah yang diteladankan oleh Mordekai. Sekalipun Mordekai hidup di dalam pemerintahan Media Persia, negara di mana bukan negara nenek moyangnya, namun dia tetap melakukan yang baik sebagaimana seharusnya sebagai warga negara atau penduduk yang tinggal di Media Persia. Saya kira tidak ada negara yang dapat memuaskan semua keinginan rakyatnya. Ya, dengan demikian, maka sangat tepat apa yang dikatakan oleh John F. Kennedy yang mengatakan, jangan kau bertanya apa yang sudah diberikan negara kepadamu, tetapi tanyakan pada dirimu apa yang sudah engkau berikan untuk negaramu. Saya kira ini pernyataan yang benar. Ini juga selaras dengan apa yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaatnya yang ada di Roma. Jadi berbuat baik kepada satu negara, kita akan mendapatkan hadiah imbalan daripada Tuhan, sama seperti ketika kita berbuat jahat kepada satu negara, kita juga akan mendapatkan hukuman. Ya, ini satu hal yang perlu kita pikirkan baik-baik. Apakah kita mau dihukum atau kita mau diberikan atau mendapatkan berkat melalui perbuatan baik yang kita lakukan. Ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Roma 13 ayat yang pertama. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi kita harus selalu ingat Bapak Ibu Saudara bahwa dimanapun kita berada, di negara manapun, pemerintah yang memerintah di daerah tersebut, di mana kita tinggal, semuanya dipilih dan ditetapkan oleh Allah. Suka atau tidak suka, apakah pemimpin itu baik atau tidak, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah dan kita dipanggil untuk mentaati pemerintah setempat selama tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan.
Kita harus ingat bahwa ketika Paulus menuliskan Roma pasal 13 ini, Israel ada di bawah kekuasaan bangsa Romawi, penindasan bangsa Romawi. Tetapi Paulus yang juga saat itu hidup di bawah pemerintahan atau kekuasaan bangsa Romawi, yang juga beberapa kali menghadapi tantangan bahkan siksaan dari tentara Romawi, dia sendiri tetap menghormati pemerintahan setempat. Bahkan dia menghimbau, mendorong orang-orang Kristen yang ada di Roma untuk juga takluk kepada pemerintahan setempat. Ya, untuk tetap mentaati perintah-perintah yang ditentukan oleh pemerintahan setempat. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, satu hal yang ingin saya sharingkan atau kita teladani dari Mordekai malam hari ini adalah mari kita sama-sama menghormati pemimpin negara di mana kita tinggal, karena itu dipilih dan ditentukan oleh Tuhan, dan juga mari kita mentaati pemimpin di mana kita tinggal, karena sekali lagi dia memimpin kita bukan karena keinginannya sendiri, tetapi sebenarnya secara tidak langsung Allah yang menempatkan mereka. Dan ingat, tidak ada pemimpin yang sempurna. Kita dipanggil untuk mentaati perintah-perintah dari pemimpin kita, pemimpin satu negara, bukan untuk menentangnya selama semua perintah-perintah itu tidak bertentangan dengan kehendak Allah atau bertentangan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehubungan dengan bencana COVID-19 saat ini, khususnya bagi kita yang tinggal di Indonesia. Kita harus sekali lagi menyadari bahwa Presiden Jokowi mengambil keputusan untuk melaksanakan PPKM sampai saat ini. Kita harus percaya bahwa itu adalah keputusan yang paling bijaksana. Ya, yang harus diambil oleh pemerintah demi masa depan bangsa kita. Inilah saatnya kita mentaati protokol-protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah setempat di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Hanya dengan demikian, maka kita akan sama-sama bekerja keras, sama-sama ambil bagian di dalam secepatnya menyelesaikan permasalahan bencana virus corona ini. Selain berdoa, kita juga sama-sama mari kita saling tolong-menolong apa yang bisa kita kerjakan bagi bangsa kita. Ya, saya baru membaca, teman saya mengirimkan satu artikel di mana ketika Bandung kekurangan oksigen, ada banyak orang yang memiliki tabung-tabung oksigen di rumahnya, mereka mengirimkannya ke rumah sakit untuk bisa digunakan oleh orang-orang yang ada di rumah sakit yang saat itu, ketika itu mereka sangat kekurangan oksigen sehingga harus mencabut oksigen yang sebenarnya masih diperlukan oleh orang-orang tertentu. Dengan adanya orang-orang yang peduli, yang mengirimkan tabung-tabung oksigen yang mereka miliki di rumah masing-masing. Mereka tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi mereka cepat-cepat mengirimkannya ke beberapa rumah sakit. Sehingga kekurangan oksigen bisa teratasi. Ya, ada juga, saya juga mendengar ada satu organisasi yang juga mengumpulkan uang untuk menolong mereka yang memang sehari-hariannya hidup dari berjualan, pengusaha-pengusaha kecil, warung-warung, penjual-penjual kecil, yang ketika PPKM ini diterapkan, mereka tidak bisa menghasilkan uang sedikit pun. Ya, tapi mereka boleh bisa tertolong dari hari ke hari karena ada orang-orang yang peduli dengan mereka, yang mengumpulkan uang, ada yang memberikan sembako maupun uang secara langsung. Saya kira ini adalah contoh-contoh yang patut kita teladani, bagaimana kita berperan aktif di dalam
menolong pemerintah menyelesaikan berbagai macam masalah di negaranya, khususnya berkaitan dengan virus COVID-19 ini. Amin Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bagi bangsa Indonesia bersama-sama saat ini. Bapak, kami sekali lagi mengingat bangsa yang kami cintai, tanah air Indonesia di mana kami lahir ya Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang paling memahami apa yang sedang terjadi dan semua kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, khususnya Presiden Jokowi sebagai pemimpin tertinggi di negara kami ya Tuhan, yang sekarang sedang menetapkan PPKM di hampir seluruh daerah di Indonesia. Tuhan, kami berdoa biarlah melalui keputusan ini yang kami percaya Tuhan, Kau ambil bagian di dalam semua keputusan ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah melalui keputusan ini maka penurunan orang-orang yang terinfeksi virus corona bisa terus-menerus terjadi dari hari ke hari ya Tuhan. Kami mengucap syukur jika dalam 2 hari terakhir ini sudah terlihat ada penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya ya Tuhan. Terima kasih. Kami terus berdoa, Tuhan tolong bangsa kami, bangsa yang Engkau kasihi dan kami kasihi ya Tuhan, untuk bisa terlepas dari tekanan atau bencana virus corona ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau memberikan hikmat, kekuatan, wibawa kepada pemerintah setempat untuk melaksanakan protokol ini dengan baik, adil dan demi kepentingan masyarakat orang banyak ya Tuhan. Kami berdoa untuk dokter-dokter, suster atau tim medis lainnya ya Tuhan, rumah-rumah sakit, juga semua peralatan obat-obatan yang digunakan. Tuhan Kau berkati ya Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, motivasi, ketulusan hati, ekstra kekuatan di dalam menangani virus yang demikian dahsyat yang membuat mereka harus bekerja keras lebih lagi ya Tuhan. Yang memerlukan tenaga ekstra. Tuhan Kau menolong mereka, berikan kesabaran, berikan ketenangan, berikan sukacita ya Tuhan. Dan Kau sendiri yang akan terlibat di dalam hal ini, kami juga percaya Engkau memiliki waktu yang tepat ya Tuhan. Dan kami percaya sepenuhnya ya Tuhan, apapun yang sedang terjadi ada di dalam pengetahuan-Mu. Kami hanya bisa berdoa dan menolong dan percaya hanya Engkau saja satu-satu yang bisa menghentikan bencana ini secara tuntas ya Tuhan. Kami berdoa, tolong Tuhan, kasihani bangsa kami. Lepaskan dari ujian pencobaan yang berat ini ya Tuhan. Dan biarlah melalui bencana yang sedang atau ujian pencobaan yang sedang dialami oleh bangsa kami boleh lebih bersatu satu dengan yang lain. Boleh saling memperhatikan, saling menolong satu dengan yang lain, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain ya Tuhan. Ada kesatuan yang lebih utuh lagi melalui ujian pencobaan ini. Dan biarlah melalui semua ini Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa kehidupan adalah anugerah yang Kau berikan bagi setiap orang ya Tuhan. Dan melalui semua ini ya Tuhan, kami mau melihat orang-orang bertobat dan berbalik kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang saat ini sudah mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Kau yang memateraikannya dan Kau yang menuntun kami semua boleh menjalani kehidupan ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa hari Minggu di dalam ibadah raya, baik in person maupun via Zoom. Tuhan memberkati.